Shalom, jumpa lagi di channel video Bu Eli. Bapak Ibu guru hebat dan sahabat-sahabat kimia, salam dan bahagia. Di video kali ini Bu Eli akan memberikan informasi terbaru nih, update nih ya, tentang pedoman Olimpiade Sains Nasional Jenjang SMA dan MA tahun 2023. Nah ya, siapa ini peserta dari sahabat kimia yang akan mengikuti seleksi OSN mulai dari jenjang tingkat sekolah, tingkat kabupaten atau kota, tingkat provinsi, hingga tingkat nasional bahkan internasional. Nah, ini adalah pedomannya ya. Ayo kita perhatikan, kita cermati bersama. Sahabat kimia, sebelumnya mohon bantuan subscribe, like, share, dan komen channel ini. Semoga semakin bermanfaat bagi para pengunjung dan Bu Eli juga lebih smart kontennya ya. Terima kasih. Nah, sahabat kimia, pedoman Olimpiade Sains Nasional Jenjang SMA MA tahun 2023 ini dikeluarkan oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia Puspresnas, Pusat Prestasi Nasional Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi ya, dalam kurikulum Merdeka. Dan sebelum kurikulum Merdeka K13 juga sama saja, semua bisa mengikuti ya. Nah, sahabat kimia, ini adalah panduan tentang Juknis OSN ya, yang dulu namanya beberapa tahun lalu namanya sempat berganti menjadi KSN, Kompetisi Sains Nasional. Sekarang sudah kembali ke nama awalnya yaitu OSN yang kita tidak asing lagi, yaitu Olimpiade Sains Nasional. Nah, buku ini diawali mulai dari kata pengantar ya, sahabat kimia nanti bisa membaca di sini. Kemudian di sini ada daftar isinya ya. Itu seperti itu. Kemudian ada lampiran, ada pendahuluan yang meliputi latar belakang dilakukannya kegiatan ini. Kemudian ada dasar hukum penyelenggaraan OSN mulai dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dan lain-lain. Kemudian ada tujuan penyelenggaraan OSN, kemudian ada hasil yang diharapkan, tema dan tagar. Nah, ini temanya penting nih sahabat kimia. OSN tahun 2023 mengusung tema berprestasi membangun kolaborasi ya. Nanti ada tagarnya tuh, berprestasi membangun kolaborasi, merdeka berprestasi, talenta sains menginspirasi. Wah, keren banget nih tagarnya ya Bapak Ibu guru hebat. Nah, lalu ini sasarannya nih. Sasarannya adalah jenjang SMA, MA sederajat dan SMP atau MTS yang telah lolos melalui seleksi OSNK dan OSNP ya. Nah, pembiayaannya ya. Jadi dari pembiayaan mulai tingkat sekolah itu tentu sumber dananya adalah komite sekolah, sponsor, dan dana lain yang tidak mengikat. Sementara tingkat kota itu sumber dananya adalah DIPA, Balai Pengembangan Talenta Indonesia, biaya operasional sekolah atau BOS, dan dana lain yang tidak mengikat. Kemudian tingkat provinsi itu sumber dananya adalah DIPA, Balai Pengembangan Talenta Indonesia, serta tingkat nasional atau OSN sendiri sumber dananya adalah DIPA, Balai Pengembangan Talenta Indonesia, yaitu meliputi biaya transportasi, akomodasi, konsumsi pada kegiatan di tingkat nasional ditanggung oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi nanti kalau sahabat kimia atau putra-putri peserta didik dari Bapak Ibu guru hebat mengikuti berhasil menjadi wakil provinsi untuk mengikuti seleksi di tingkat nasional, biaya-biaya seperti ini akan ditanggung oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia. Wah, keren banget nih ya. Sebelum 2019 ya, sebelum 2020 ini Bu Eli, sekolah Bu Eli sudah sering mengikuti tingkat nasional ya. Wah, senang banget bisa ketemu dengan teman-teman ya dari berbagai daerah di seluruh Indonesia, dari berbagai provinsi di seluruh Indonesia. Makanya semangat mempersiapkan diri ya. Nah, bidang lombanya apa saja ya? Bidang lombanya yaitu ada matematika, fisika, kimia, informatika atau komputer, biologi, astronomi, ekonomi, kebumian, dan geografi. Nah, sahabat kimia namanya juga Olimpiade Sains. Jadi, sains di sini adalah pengertian sains bukan hanya IPA saja, tapi juga bisa social science ya, yaitu ya IPS ya, yaitu ekonomi, kebumian, geografi. Nah, seperti itu sahabat kimia. Kemudian persyaratan umum peserta nih ya, warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan
dokumen resmi seperti KTP, SIM, paspor, lalu berminat, niat, dan memiliki nilai baik pada bidang sains yang dipilih. Misalnya kalau untuk kimia ya, nilainya di atas 80 atau kalau bisa di atas 90 seperti itu ya. Mendapat persetujuan dari orang tua, wali, dan bila peserta memiliki berkebutuhan khusus berkaitan dengan kesehatan, harus mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang ya. Artinya ini support dari keluarga ya, support dari guru, support dari sekolah, support dari orang-orang terdekat di sekitar kita itu harus ada ya, supaya kita juga lebih semangat tuh di dalam berjuang, di dalam mempersiapkan diri ya. Kemudian setiap peserta didik hanya dapat mengikuti salah satu bidang sains dan yang diusulkan oleh kepala sekolah. Jadi setelah memilih, misalnya memilih bidang kimia atau biologi atau fisika, lalu ini diusulkan oleh kepala sekolahnya berdasarkan hasil seleksi tingkat sekolah. Nah, sahabat kimia ini masing-masing sekolah itu sebaiknya sudah melakukan seleksi di tingkat sekolah masing-masing. Diambil sekian terbaik, misalnya 3 terbaik atau 5 terbaik seperti itu ya. Lalu belum pernah meraih medali emas OSN jenjang SMA di bidang sains yang sama. Jadi khusus medali emas ya. Kalau meraih medali perak bagaimana? Ya masih bisa. Perak, perunggu atau honorable mention itu masih bisa ya. Yang tidak bisa adalah medali emas. Ini tidak bisa ikut lagi ya. Yang keenam, belum pernah mengikuti kompetisi sains tingkat internasional jenjang SMA di bidang sains yang sama ya. Jadi medali emas dan peserta kompetisi sains yang internasional ini tidak diizinkan untuk ikut kembali pada tahun 2023 ini ya. Nah, yang ketujuh, peraih medali OSN bersedia mengikuti pembinaan dan seleksi ke kompetisi tingkat internasional yang diselenggarakan oleh Puspresnas ya. Biasanya setelah mendapatkan peraih medali, misalnya kalau dulu itu adalah sampai dengan 30 medali untuk bidang kimia ya, mulai dari emas, perak, perunggu itu dipusatkan di sebuah tempat ya di Jakarta atau Bandung atau Bogor seperti itu ya, pembinaan terpusat yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan. Nah, seperti itu ya. Nah, selama misalnya 1 bulan itu nanti sampai diambil sekitar 4 besar ya, seingat Bu Eli ya, 4 besar yang mau menuju ke internasional. Ya, wah keren banget ya. 8. Untuk beberapa bidang sains peserta didik yang pernah mengikuti pembinaan tingkat internasional dapat langsung mengikuti OSN dengan merujuk kepada persyaratan khusus sesuai pada bidang sains masing-masing. Nah, ini sahabat kimia yang poin ke-8 ini untuk beberapa bidang sains ternyata peserta didik yang pernah mengikuti pembinaan tingkat internasional dapat langsung mengikuti OSN dengan merujuk kepada persyaratan khusus sesuai dengan bidang sains masing-masing. Nah, ini sepertinya nanti ini bisa diteliti kembali ya, di riset kembali untuk persyaratan nomor 8 ya, nomor 6, nomor 5 ya, 5, 6 dan 8 ini ya, seperti itu. Nah, untuk 9 ya, menyetujui fakta integritas ya. Jadi ini mengisi fakta integritas, kejujuran ya dalam pelaksanaan OSN, P dan nasional pada aplikasi kompetisi ya. 10 untuk peserta yang mengalami pindah sekolah ke kabupaten, kota atau provinsi lain, status kepesertaannya tetap didasarkan pada surat keputusan Dinas Pendidikan Provinsi sebelumnya. Jadi misalnya nih dari Jambi ya pindah ke misalnya ke Palembang ya, dari Provinsi Jambi ke Sumbaksel ya, maka tetap bisa mengikuti seleksi Olimpiade Sains ya tingkat provinsi misalnya seperti itu ya, berdasarkan surat keputusan Dinas Pendidikan Provinsi asalnya sebelum pindah ya. Kemudian memiliki nilai kriteria ketuntasan minimal KKM untuk semua mapel dan memiliki sikap yang baik. Ini jelas ya, misalnya KKM di kimia itu 80, ya minimal nilai kimianya 80 karena mau mengikuti Olimpiade Sains bidang kimia ya. Mampu mengoperasikan komputer, ini terkait dengan pendaftaran ya, tentu zaman sekarang eranya adalah era digital ya. Jadi Bu Eli pikir bahwa tidak ada yang tidak bisa mengoperasikan komputer ya, karena ini adalah sebuah kebutuhan ya, sudah menjadi hal-hal yang sangat wajar
Computer for Learning ya. Tidak terlibat dan atau memakai narkoba. Tentu seperti itu ya. Keikutsertaan kompetisi sains internasional tahun 2024 hasil OSN tahun 2023 akan dipersiapkan mewakili Indonesia pada ajang kompetisi sains internasional tahun 2024. Tempat pelaksanaan kompetisi sains tingkat internasional tahun 2024. Nah, ini ya, supaya semangat nih. Misalnya sahabat kimia yang mau ikut MTK. Nah, kalau nanti lolos menjadi wakil Indonesia ke internasional maka akan dilaksanakan di Inggris ya, England ya. Wah, enak nih bisa jalan-jalan ke Britania Raya. Lalu fisikanya di Iran, kimianya nih, wah di Arab Saudi ya. Kemudian informaticsnya di Mesir ya, negara-negara Timur Tengah. Lalu biologinya di Astana, Kazakhstan. Kemudian astronominya ya ini nanti akan diumumkan bersama dengan ekonominya, kemudian kebumiannya dan oh yang keren nih, keren banget nih ya. Di Eropa Utara, geografinya di Dublin, Irlandia, ini negara-negara kaya, negara-negara terkaya itu ada di Eropa Utara. Kalau di benua Eropa ya Eropa Utara. Seperti itu ya, sahabat kimia ini keren banget nih geografi nih. Siapa yang mau ikut geografi ya? Oke, sekarang kita ke bab 2, ketentuan umum protokol kesehatan ya. Ada silakan dibaca perlindungan kesehatan individu bla 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 ya. Perlindungan kesehatan masyarakat. Seperti itu ya, cuci tangan, jaga jarak, tentunya dianjurkan tetap memakai masker supaya lebih terprotek ya dari virus-virus influenza atau virus lainnya di sekitar kita ya. Kemudian ada unsur penemuan kasus dan seterusnya. Lalu protokol kesehatan individu bagi peserta, bagi orang tua, pendamping, dibaca ya. Panitia sekarang pada persiapan lombanya ya. Tugas panitia apa? Mensosialisasikan kegiatan lomba ya. Ini seperti Bu Eli ya. Meski Bu Eli bukan panitia tapi secara inisiatif sendiri ya, ingin mensosialisasikan kegiatan di bawah Pusat Prestasi Nasional ini kepada masyarakat ya, melalui channel YouTube Bu Eli ya, seperti itu ya Sobat Kimia ya. Mensosialisasikan kegiatan lomba dengan memperhatikan protokol kesehatan, memfasilitasi sarana prasarana lomba terkait dengan prokes, memastikan seluruh panitia dalam kondisi sehat untuk mengikuti kompetisi ya. Kemudian pelaksanaan kompetisinya, memastikan seluruh peserta, seluruh panitia lomba dan juri dalam keadaan sehat dan seterusnya. Jurinya juga sehat, menggunakan peralatan protokol kesehatan. Juri tetap menjaga jarak. Nah, di bagian bab ketiga nih sahabat kimia ya, penyelenggara OSN siapa ya? Ini ada struktur kepanitiaannya mulai dari Mendikbudristek sebagai yang punya gawe ya. Kemudian Sekjen Kemendikbudristek ya, ini teknisnya dilaksanakan oleh Sekjen ya, yang membawai Pusat Prestasi Nasional, Balai Pengembangan Talenta Indonesia dan Kepanitiaan Pusat OSN ya. Di Kepanitiaan Pusat itu ada pengawas, ada pelaksana dan pengarah ya. Lalu turun ke bawah di Dinas Penyelenggaraan di Dinas Pendidikan Provinsi, di sana ada panitia pelaksana dan ada panitia pengarah ya. Penyelenggara panitia pusat, apa tugas-tugasnya? Ini job list-nya nih sahabat kimia, silahkan dibaca ya. Seperti itu. Nah, panitia daerah juga apa tugasnya? Uraian tugasnya bagaimana? Nah, seperti ini ya. Nanti untuk peserta yang mendapatkan juara ya, maka mulai dari tingkat kota sudah mendapatkan juara di tingkat kabupaten atau kota, ini keren nih, menerbitkan e-sertifikat keikutsertaan OSN juga ya. Jadi diberi sertifikat mengikuti OSN ya. Dan jika lebih baik lagi kalau diberi sertifikat juara, seperti itu juga ya. Di provinsi menerbitkan e-sertifikat keikutsertaan OSNK dan P, melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan OSNK di provinsi masing-masing ya. Dan kalau sudah dari sini nanti ditentukan ya passing grade-nya berapa, kemudian nanti akan dipilih ya oleh sistem, oleh kepanitiaan pusat siapa yang akan menuju ke tingkat nasional ya. Lalu ini tugas tim jurinya ya, mulai dari menyiapkan materi soal, mengawasi pelaksanaan, memeriksa dan menilai jawaban peserta dan seterusnya ya.
tim pengawas ya, uraian tugasnya seperti itu. Tim teknologi informasi ya, ini membangun sistem tes berbasis daring dan seterusnya. Nah, lalu ada narahubung ya, bertugas melayani peserta jika mengalami permasalahan akses dan seterusnya ya. Nah, bagaimana mekanisme pelaksanaannya? Ya, ini ya, diperhatikan nih, sahabat kimia ya. Tahap seleksi tingkat OS sekolah ya, sekolah masing-masing ya, penanggung jawabnya kepala sekolah, rentang waktunya di Februari, Maret ya. Nah, seleksi tingkat kabupaten ini sudah di dekat mata nih sahabat kimia ya, mulai dari 4 sampai 6 April ya. Dan seleksi tingkat provinsi itu 5 sampai 8 Juni ini jeda ada jarak waktu 2 bulan untuk persiapan dari kota ke provinsi ini lumayan ya. Dan ini dilaksanakan mulai dari sekolah, kota, dan provinsi ini tempatnya di sekolah masing-masing. Jadi masih bersifat daring ya, online nih sahabat kimia ya. Nah, nanti kalau yang sudah terjaring dari provinsi ke nasional, itu akan dilakukan tatap muka, yaitu Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, Kota Bogor, yang terkenal dengan kebun rayanya ya, karena Bu Eli kuliah di sana ya. Sahabat kimia nih, keren banget nih Kota Bogor nih ya, adem sejuk ya. Nah, penanggung jawabnya adalah ya itu ya PPTI ya, dan ini akan diselenggarakan pada 27 sampai 2 September 27 Agustus sampai dengan 2 September tahun 2023 ya. Tahapan pelaksanaannya nih sahabat kimia silahkan dibaca ya. Mungkin saat ini seleksi tingkat sekolah sedang berlangsung atau sudah terjaring dan sedang dilakukan pendaftaran registrasi sistem secara bersama ya. Lalu tingkat seleksi kabupaten kota ini sedang persiapan semua ya. Dan satuan pendidikan atau sekolah itu sudah bisa mengirimkan, sudah bisa meregister ya, melakukan pendaftaran peserta didik terbaik hasil seleksi tingkat sekolah dengan maksimal 5 peserta per bidang kompetisi ya. Jadi misalnya kimia 5, biologi kimia, matematika 5, geografi 5 ya, kebumian 5. Nah, seperti itu 5 cukup banyak nih sahabat kimia ya. Nah, lalu pelaksanaan tingkat kotanya secara serentak pada waktu yang ditetapkan oleh Balai Pengembangan Talenta. Kapan tuh ya? Yang tadi nih sahabat kimia ya. Di tanggal 4 sampai 6 April. Nah, seperti itu sahabat kimia ya. Oke, kemudian penetapan dan publikasi hasil OSNK dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi berdasarkan hasil penilaian tim juri OSN yang dikeluarkan oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia. Jadi, siapa yang memeriksa ya? Ini yang memeriksa karena online ya adalah ya tim juri OSN pusat ya. Nah, seperti itu kemudian akan diberikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi berdasarkan hasil penilaian mereka ya. Balai Pengembangan Talenta Indonesia mendorong inisiatif Dinas Pendidikan Provinsi untuk memberikan apresiasi bagi peserta didik berprestasi di daerahnya ya. Jadi di sini ya ada juara. Nah, ada sertifikat, selain sertifikat peserta, ada sertifikat yang juara, misalnya juara 1, 2, atau 3. Wah, ini sahabat kimia, ini sangat penting dipakai untuk mendaftar perguruan tinggi, mendapatkan beasiswa ya, karena kita punya nilai lebih, yaitu juara ABCD ya. Penjelasan terkait mekanisme pelaksanaan OSNK tercantum dalam lampiran. Nanti kita baca lampiran ya. Nah, sekarang pelaksanaan tingkat provinsi ya. Ini adalah peserta didik hasil seleksi OSNK. Nih, berapa orang? Nah, ini kita tinggal menunggu ya. Passing grade-nya berapa? Seperti itu. Peserta didik yang pernah mengikuti pembinaan tingkat internasional tahun 2022 tahap kedua untuk bidang biologi. Ini ternyata bisa nih sahabat kimia ya. Kemudian peserta didik yang pernah mengikuti pembinaan tingkat internasional tahun 2022 tahap ke-1 untuk bidang matematika dan kebumian. Ini juga ternyata bisa. Poin 2 dan 3 ini bisa menjadi peserta tingkat provinsi ya. Nah, ini sahabat kimia, jumlah peserta OSNP hasil seleksi OSNK setiap bidang maksimal 3 orang per sekolah. Wah, ini sedikit ini sahabat kimia ya. Kita ulangi ya. Jumlah peserta OSN provinsi, tingkat provinsi, hasil seleksi OSNK setiap bidang maksimal 3 orang per sekolah. Wah, 3 orang ya, tapi per sekolah ya. Nah, ini nanti kita
uh, artinya kalau satu kabupaten berapa? Oh, tapi kalau ini masih dihitung per sekolah, jadi 3 orang yang terbaik dari sekolah itu masih bisa diikutkan ke gitu ya, ke tingkat provinsi ya. Provinsi yang memiliki kabupaten kota lebih dari 25, maka jumlah maksimum peserta per bidang adalah 4 kali jumlah kabupaten kota. Provinsi yang memiliki kabupaten atau kota tidak lebih dari 25, maka jumlah maksimum peserta per bidang adalah 100 peserta ya. Jumlah maksimum peserta OSNP setiap kabupaten atau kota sebesar 10% dari kuota provinsi ya. Peserta OSNP yang berasal dari hasil seleksi OSNK terdiri dari 1 peserta terbaik dari setiap kabupaten atau kota ya. Ditambah hasil pemeringkatan sesuai passing grade provinsi hingga mencapai kuota kabupaten atau kota. Nah, sepertinya poin B ini harus kita hubungkan dengan poin E nih sahabat kimia nih ya. Peserta tingkat provinsi yang berasal dari hasil tingkat kota terdiri dari 1 peserta terbaik dari setiap kabupaten atau kota. Jadi peserta terbaik dari kota atau kabupaten A ya, itu kan 1 orang ya, pasti karena terbaik itu 1 orang. Ditambah hasil pemeringkatan sesuai passing grade. Nah, passing grade-nya mungkin ada passing grade-nya yang lolos passing grade di kota itu mungkin ada 5. Berarti tadi 5 ditambah 1. Nah, 6 ya. Nah, dari 6 itu ternyata jumlah peserta OSNP hasil seleksi OSNA setiap bidang, misalnya pada bidang X begitu, dari 6 itu maksimal hanya bisa 3 orang. Jadi kalau misalnya ada 4 orang dari sekolah, dari sebuah sekolah yang masuk ke 6 bidang tadi ya, 6 besar tadi ya, 4 masuk 6 besar, maka yang diambil tetap 3 orang, tentu berdasarkan rankingnya. Artinya di setiap sekolah itu peserta di setiap sekolah artinya menjadi kompetitor ya, bersaing dengan teman-temannya sendiri. Oleh karena itu persiapkan diri baik-baik ya sahabat kimia dan be the best ya, oke? Pelaksanaan OSNP menggunakan soal dan kunci jawaban beserta kriteria penilaian yang disusun oleh tim juri. Nah, ini tim juri lah yang membuat dan mengoreksi seperti itu ya. Jadi oke, lanjut. Pelaksanaan OSNP dilakukan dalam waktu yang serentak secara nasional, seperti tadi ya, dinilai oleh juri, kemudian dipublikasi hasilnya oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia ya. Penjelasan terkait mekanismenya nanti ada di lampiran B ya. Nah, kemudian tingkat nasional ya. Tingkat nasional itu ternyata per bidangnya berjumlah 100 peserta ya. Nah, misalnya kimia 100, biologi 100, MTK 100, fisika 100, bla 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 ya. Setiap provinsi minimal 1 peserta didik peringkat 1 provinsi. Setiap provinsi maksimal 10 peserta didik. Setiap provinsi maksimal 10. Wah. Peserta didik ya. Per bidang ya. Jadi kalau kimia 10 ya. Kemudian geografi 10 ya. Astronomi 10 seperti itu. Setiap sekolah maksimal 2 peserta didik. Jadi dari 10 peserta didik yang lolos ke nasional itu dari satu sekolah yang sama hanya boleh maksimal 2 orang saja ya. Pelaksanaan OSN menggunakan soal dan kunci jawaban beserta kriteria penilaian rubrik yang disusun oleh Dewan Juri OSN ya. Itu bla 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 ya. Mekanismenya ada di lampiran C. Kemudian pengawasan ujian nih untuk OSNK ya, yang mengawas adalah guru, seorang guru ya, mungkin gurunya hanya 1 atau 2 saja ya, tentu dengan protoktoring ya, oleh petugas pengawas silang dari sekolah penyelenggara OSNK yang terdekat yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan. Demikian juga yang P ya, lewat Zoom meeting. Ruang tes dapat terisi lebih dari 1 orang dengan syarat peserta dengan bidang yang sama dan seterusnya ya. Nah, Zoom meetingnya bisa smartphone, laptop, atau PC dan seterusnya ya. Nah, ini silahkan dibaca sahabat kimia ya. Tentu saja harus jujur ya. Dilarang menggunakan virtual background, dilarang menggunakan headphone, headset selama lomba berlangsung. Jadi pastikan perangkat komputer laptopnya memiliki speaker ya, supaya bisa lebih mudah dipantau integritasnya ya.
Saat menjalani tes, peserta harus lepas masker ataupun berlindung wajah supaya jelas-jelas terlihat siapa dia ya. Seperti itu ya. Nah, ini ada sanksi nih sahabat kimia kalau yang melanggar ya, sanksi dan pelanggaran ya. Pelanggaran ringan baik bagi peserta didik atau satuan pendidikan yang terbukti melakukan kecurangan ya, dan seterusnya. Ada pelanggaran ringan sampai pelanggaran berat ya. Kita harus jujur, berintegritas, berkarakter ya, sesuai nilai-nilai, sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya. Bab 5 penutup silahkan dibaca. Dan ini adalah lampirannya. Lampiran A, persyaratan khusus yang MTK, yang fisika ya. Bu Eli membacakan yang kimia nih ya. Untuk sahabat kimia semua ya. Kimia, pesertanya siapa? Bisa tuh dari SMP atau MTS kelas 9. Lalu SMA atau MA kelas 10 dan 11. Lalu memiliki nilai IPA untuk SMP yang bernilai baik ya, terbaik ya. Memiliki nilai kimia untuk SMA MA yang bernilai baik ya. Memiliki nilai MTK dan bahasa Inggris yang bernilai baik. Kenapa MTK? Karena kimia itu relate dengan hitung-hitungan juga ya, dan relate juga dengan istilah-istilah berbahasa Inggris ya, juga dengan references yang berbahasa Inggris. Jadi itu adalah poin yang support ya, supporting point untuk kita semua, untuk pesertanya ya. Belum pernah mengikuti pembinaan pelatihan nasional tahap kedua bidang kimia yang diselenggarakan oleh Puspersnas. Ini adalah pelatihan nasional terpusat yang pesertanya itu akan menuju ke tingkat internasional, dan ini belum pernah mengikuti tahap 2. Jadi kalau begitu tahap ke-1-nya yang jumlahnya 30 orang itu mungkin masih bisa ikut ya. Nah, ini bisa ditanyakan lebih detail kepada panitia penyelenggara di daerah masing-masing ya. Seperti itu, ini ada bidang informatika, komputer, biologi, astronomi, ekonomi kebumian, geografi ya. Nah, pelaksanaan OSNK-nya secara umum, ini link pendaftarannya sahabat kimia jangan sampai lewat ya. HTTPS bla 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 sekian ya. Ini lalu verifikasi 5 peserta terbaik per bidang perlomba melalui laman ini ya. Dan seterusnya ya, tanggal ada uji cobanya ya untuk simulasi aplikasi OSNK ya pada tanggal 29 Maret, 30 Maret. Tidak lihat bidang-bidangnya ya. Untuk kimia di 30 Maret ya, sahabat kimia ya. Untuk kimia 30 Maret ini simulasinya ya. Tentunya akan dipandu oleh sekolah masing-masing, panitia di sekolah masing-masing ya. Nah, ini pelaksanaannya di bulan April tanggal 4 sampai 6. Untuk kimia itu ada di tanggal 6 ya, 6 ya. Ini mulai dari jam 8 sampai 10.30 ya. Kimia itu ternyata hanya 1 jam nih sahabat kimia nih. Cepet banget ini 1 jam ya. Ini berapa soal ini ya. Ayo, dan jam terbangnya harus ditingkatkan ya. Seperti itu. Kemudian kita menunggu penilaian, hasil penilaiannya ya pada pekan kedua bulan April tahun 2023 ya. Seperti itu. Lalu sosialisasi kegiatan dan seterusnya silahkan dibaca sahabat kimia, karena ini filenya ada di link di bawah deskripsi ya. Nah, ini ya seperti itu, silahkan dibaca bla 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 ya. Peralatannya, sarana, prasarana ya, komputer servernya, komputer clientnya, dan seterusnya, topologi jaringannya, ruangan tesnya, soalnya, bisa diunduh oleh satuan pendidikan melalui aplikasi ANBK ya. Kemudian akan dilakukan simulasi atau uji coba sebelum pelaksanaan OSNK, biar nggak grogi ya, dan biar biasa ya terhadap fitur-fitur, tombol-tombol apa yang akan dioperasikan ya. Dan seterusnya seperti ini sahabat kimia. Nah, ya, silahkan dibaca. Tata tertibnya, kewajiban peserta. Jangan lupa nih, peserta wajib hadir 30 menit sebelum pelaksanaan tes ya. 30 menit sudah siap di depan ruangan ya. Bila perlu ya, 1 jam sebelumnya itu sudah sampai di sekolah ya. Sehingga kita meminimalkan efek grogi ya. Seperti itu ya sahabat kimia. Nah, dan seterusnya ya, silahkan baca persyaratan khusus pesertanya terus sampai ke bawah.
Oh ya, di sini ada jadwal-jadwal di tingkat nasionalnya yang di Bogor tadi ya, sahabat kimia. Nah, baik. Oh ya, di tingkat nasional itu ada tesnya 2 hari, bahkan ada yang 3 hari ya. Tes hari pertama itu biasanya teori atau bisa juga praktikum ya. Hari keduanya itu bisa salah satu, teori dulu kemudian praktikum atau teori ya. Itu kalau semasa yang tahun-tahun sebelum COVID ya, ketika pelaksanaannya itu ada di suatu tempat bersama-sama. Nah, jadi praktikum seperti kalau kimia itu ada materi titrasi, kromatografi, itu harus dipelajari sebelum berangkat ke tingkat nasional ya sahabat kimia, karena ini ada bobot skornya sekitar ya 40% seingat Bu Eli ya, dan itu cukup besar berarti ya. Lalu di sini ada tambahan nih sahabat kimia, pelaksanaan tes hari ketiga dan ada pelaksanaan pendidikan karakternya. Wah, keren banget ya. Ini karena terkait dengan kurikulum Merdeka. Merdeka mengajar, Merdeka belajar. Seperti itu. Ini ada tata tertibnya ya, sahabat kimia. Nah, baik. Nah, ini dan seterusnya. Nah, penutup ya. Jadi ada 67 halaman ya, pedoman pelaksanaan Olimpiade Sains Nasional jenjang SMA dan MA tahun 2023. Nah, silakan sahabat kimia, Bapak Ibu guru hebat untuk mempersiapkan putra-putrinya ya, sehingga semoga dengan doa dan usaha yang maksimal lolos ke tingkat nasional. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Tuhan memberkati. Salam dan bahagia. Amin.